Tamu Kick Andy Double Check kali ini adalah sosok yang oleh masyarakat dinobatkan tanda kutip sebagai tokoh yang paling nyinyir di Republik ini. Terutama tentu berkaitan dengan cuitannya di media sosial. Bahkan banyak cuitan-cuitannya yang menimbulkan kontroversi. Dan salah satu yang juga menjadi sorotan adalah cuitannya sering tanda kutip menyerang pemerintahan Jokowi. Nah, tentu Anda sudah bisa menduga siapa sosok yang akan saya undang menjadi tamu di Kick Andy Double Check kali ini. Tetapi sebelum kita hadirkan sosok yang menjadi tamu saya hari ini, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Itu dia sosok tamu Kick Andy Double Check kali ini. Mari kita sambut Fadlizon. Bung Fadli, apa kabar? Baik, sehat dan penuh semangat. Terima kasih untuk hadirannya di acara Kick Andy Double Check. Silakan duduk. Anda dinobatkan sebagai salah satu memang tokoh di Republik ini yang paling nyinyir. Ini konteksnya tentu di media sosial terutama ya. Karena ada yang menghitung sejak Anda aktif di Twitter, kurang lebih 30.000 cuitan yang Anda unggah di Twitter Anda, dan sebagian jadi kontroversi. Dan ini menunjukkan betapa produktifnya Anda di media sosial. Nah, atas penobatan sebagai salah satu tokoh yang paling nyinyir di Republik ini, apa komentar Anda? Saya sih tidak pernah merasa nyinyir, tetapi sebagai wakil rakyat tentu kita harus menggunakan berbagai macam platform untuk berkomunikasi dengan masyarakat gitu ya. Dengan menggunakan platform media sosial itu, karena pengguna internet kita kan luar biasa, di atas 200 juta. Ada yang di Facebook, ada yang Twitter, Instagram, YouTube channel juga sekarang luar biasa. Jadi ini adalah berbagai bentuk komunikasi dengan masyarakat, termasuk menyerap aspirasi masyarakat, termasuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi kalau saya sebenarnya nggak pernah merasa nyinyir. Nyinyir itu kelihatannya image-nya jelek ya, kayak orang ngomong tapi nggak punya data. Nah, saya selalu bicara dengan sebuah latar belakang data, fakta gitu ya, dan tidak pernah yang terkait itu tanpa itu. Pasti ada dasarnya. Misalnya mengkritik ya soal Kepres kemarin, nomor 2 tahun 2022 tentang hari penegakan kedaulatan negara, di mana di situ tentang serangan umum 1 Maret dijadikan sebuah hari peringatan tentang kedaulatan negara, tetapi datanya salah. Ya tentu saya harus sampaikan di tweet kepada Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa yang menggerakkan itu termasuk Soekarno-Hatta. Saya bilang nggak mungkin. Soekarno-Hatta ketika itu ditawan di Menumbing, di Bangka. Nggak ada urusannya dengan serangan umum 1 Maret tahun 49. Soal produktifnya Anda di Twitter atau di media sosial lah ya, itu dipertanyakan. Dari konteks yang Anda ceritakan positif sekali, berarti Anda sedang berkomunikasi dengan masyarakat. Tapi di lain sisi, orang mempertanyakan di tengah kesibukan Anda sebagai anggota DPR, bahkan pernah 5 tahun menjadi wakil ketua DPR, kemudian Anda juga adalah pimpinan partai Gerindra, kemudian Anda adalah pimpinan dari beberapa perusahaan. Ini kan menyita banyak sekali waktu Anda. Kok masih punya waktu untuk nyinyir, tanda kutip lagi ya? Seakan-akan Anda nggak ada kerjaan. Ya, justru, jadi, coba bisa dijelaskan? Bagi saya, ada panggilan juga bahwa kita ini harus
berani menyampaikan apa adanya terkait terutama isu-isu yang penting ya. Tentu ada juga mungkin hal-hal yang merupakan informasi-informasi biasa atau berita-berita biasa dan seterusnya. Tetapi terutama kita harus menanggapi isu-isu yang sedang berkembang, current issues gitu ya. Dan kalau saya nggak nanggapi biasanya juga banyak pertanyaan tuh dari follower saya, Kok diam aja? kok diam, kok bungkam gitu ya. Jadi menurut saya itu bagian dari komunikasi tadi. Saya kira dalam era digital demokrasi itu kita lihat di seluruh dunia itu informasi melalui Twitter itu yang tercepat di dunia. Oke, kalau boleh tahu, apakah Anda menghitung dalam sehari, seminggu, atau sebulan berapa kali Anda mengunggah cuitan Anda ini? Enggak sama sekali nggak menghitung. Oke, Kadang-kadang jadi tergerak aja, kadang-kadang ini spontan ya? spontan. Tidak ada by Semua design harus 3 kali sehari atau apa gitu? tidak by design, semuanya spontanitas dan tentu based on issues gitu ya. Kadang-kadang nggak ada cuitan sama sekali gitu ya. Anda kan anggota DPR. Anda juga adalah bagian dari koalisi karena Anda iya. partai Gerindra, koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Anda kan harusnya bisa bicara di internal DPR. Kenapa harus ribut di luar sana seakan-akan di internal DPR Anda tidak punya akses untuk menyampaikan apa yang Anda rasakan? Ya, sebagaimana diketahui ya, Mas Andi, DPR itu kan ada komisi-komisi, ada badan-badan. Tidak semua anggota DPR juga bisa bicara hal yang lain di luar komisinya atau di luar badan di mana dia ditempatkan. Padahal kita adalah anggota parlemen untuk hampir seluruh isu yang ada di masyarakat. Kita menyerap aspirasi di masyarakat. Soal minyak goreng, soal JHT, soal BPJS, dan lain-lain. Nah, sementara misalnya saya anggota Komisi 1, nggak bisa berbicara itu. Bicaranya di komisi yang lain. Nah, kalau bicara tentang parlemen, saya ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Dunia, saya bisa bicara itu. Atau tentang pertahanan luar negeri, saya bisa bicara di dalam. Tetapi secara keseluruhan, kalau kita lihat juga banyak keputusan-keputusan pemerintah juga dilakukan di luar parlemen. Padahal kita mempunyai kewajiban untuk mengawasi eksekutif gitu ya. Jadi seringkali orang salah paham kalau kita bekerja sama, berkoalisi itu kemudian tidak boleh kita mengkritik. Boleh mengkritik tapi lakukan secara prosedural, yaitu di forum yang tepat. Iya. Kalau Anda merasa di Komisi 1 ada beberapa hal yang sebenarnya itu di luar kewenangan Anda sebagai anggota Komisi 1, kan bisa sampaikan kepada rekan-rekan Anda di komisi lain yang memang membidangi bidang itu. Kenapa Anda seakan-akan Anda nggak percaya pada Karena rekan-rekan Anda? dasarnya parlemen itu kan dari kata parle. Artinya kita bicara. Parlemen ya berbicara, menyampaikan aspirasi masyarakat, membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, budgeting, membantu diplomasi negara, diplomasi parlemen, dan fungsi-fungsi Itu di internal representasi. partai Anda atau fraksi Anda itu dibolehkan itu? Bicara di luar kewenangan Anda di... Iya, pada dasarnya kan kita menggunakan platform kita sendiri ya, Mbak Andi. Dan menurut saya kita ini harus exercise demokrasi kita ini secara lebih luas. Kita ini negara demokrasi. Kalau kita hanya berbicara secara prosedural, kemudian berbicara tentang hal yang hanya di pada bagiannya, saya kira nggak akan berbunyi gitu ya. Justru menurut saya kita harus berbicara apa yang dirasakan oleh masyarakat. Itulah tugasnya ketika reses, menyerap aspirasi, kan bukan hanya di bidang kita tadi. Nah, kita suarakan itu di masyarakat. Dan banyak juga yang efektif. Sebagai contoh kemarin JHT. JHT sudah dikeluarkan peraturan menterinya. Kemudian diprotes, ikut banyak orang berteriak, termasuk saya. Dan banyak lagi yang lain. Akhirnya ditunda. Artinya internal DPR Anda merasa sebenarnya akses untuk menyampaikan itu juga ada, tapi Anda memanfaatkan Sangat terbatas. teknologi. Oh, sangat terbatas. Kalau kita lihat, Bukan berarti Anda tidak didengar di DPR ya? enggak, karena prosedural tadi, misalnya menyampaikan ketika rapat paripurna, ya orang yang mau melakukan intervensi kan dibatasi juga. Ya kan kadang-kadang mikrofonnya ada yang dimatiin juga gitu ya.
Artinya tidak diberi akses lah, saya tidak menyampaikan. Siapa yang mematikan mikrofon itu? Ya misalnya waktu itu kan kritiknya seperti itu. Oke. Ada orang yang mau berbicara, karena saya juga kan pernah menjadi pimpinan DPR. Kadang-kadang kita diburu oleh waktu juga. Anda termasuk yang pernah mematikan. Saya nggak pernah. Oke. Nah, Anda terlalu dianggap ya, dinilai terlalu banyak bicara di luar parlemen gitu. Sehingga masyarakat melihatnya Fadlizon ini terlalu banyak omong di luar parlemen dan banyak orang menyesalkan kenapa kita harus bayar pajak untuk menggaji anggota DPR seperti Fadlizon yang kerjanya cuma nyinyir aja sehingga Anda dicap tidak ada kerjaan di DPR. Jadi kalau kita lihat apa sih di dalam dan di luar parlemen itu, apakah itu artinya di dalam sebuah gedung? Konsep di dalam dan di luar parlemen itu jangan dibatasi hanya berada di dalam gedung. Nah, ini yang menurut saya kekeliruan itu. Ruang demokrasi itu tidak terbatas di mana saja. Nah, selama menurut saya kita menjalankan tugas dan data apa yang disampaikan itu tepat. Jadi Anda tidak makan gaji buta lah. Saya kira saya termasuk yang paling aktif juga gitu ya. Nah, omong-omong, cuitan Anda itu cuitan yang Anda lakukan sendiri, admin, atau admin yang harus Anda ketahui seizin Anda, atau bagaimana? Kalau yang menyangkut pendapat, itu biasanya saya. Tetapi hal-hal lain, misalnya ada berita-berita terkait, saya ada 4 orang yang memegang admin itu. Kalau mereka mengunggah cuitan itu harus seizin Anda, sepengetahuan Anda? Kalau itu menyangkut berita dan lain-lain itu sebenarnya enggak. Jadi enggak pernah, itu udah kayak otomatis lah. Jadi kalau saya berpendapat, seperti tadi itu, atau saya mengeluarkan semacam thread atau rilis, nah itu baru langsung harus dari saya gitu. Baik. Tapi kalau tidak enggak pernah. Tapi Anda bertanggung jawab atas semua cuitan di Twitter Anda? Kalau cuitan iya. Iya. Oke. Orang jadi bertanya-tanya, apa masalah Anda dengan Pak Jokowi? Apa dosa Pak Jokowi terhadap Anda? Sehingga kesannya Anda membenci Pak Jokowi.